Baik, Ade, pada hari ini saya akan memeriksa bagian di daerah sini, Ade, ya, yang dimana tujuan pemeriksaan ini untuk memeriksa apakah Ade memiliki hernia. Hernia itu apa? Seperti benjolan gitu, deh. Jadi saya akan memeriksa apakah di daerah bawah sini Ade memiliki benjolan gitu. Dan mungkin akan merasa tidak nyaman karena saya akan meraba daerah bawah sini hingga ke daerah dekat kemaluan. Apakah Ade bersedia? Baik, karena bersedia, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, ya. Ade bisa menunggu di sini dengan posisi berbaring dan membuka pakaian secukupnya. Kalau bisa sampai sini, Ade, ya. Permisi. Ya, sampai sini. Baik, saya mau mencuci tangan 6 langkah. Jadi saya akan memakai sarung tangan non steril. Baik, saya sudah mengenakan sarung tangan steril. Baik, Adik, saya akan mulai pemeriksaannya, ya. Untuk pertama, sebenarnya diminta pasien untuk bisa berdiri, tapi karena pasien tidak bisa berdiri, maka saya akan melakukannya dalam posisi berbaring. Yang dimana dalam posisi berdiri itu sebenarnya bisa dilakukan dengan inspeksi dulu pertama kali. Jadi yang pertama saya lakukan adalah inspeksi pada kanalis imminalisnya, kanalis femoralisnya, dan di daerah skrotum apakah ada benjolan atau kemerahan atau bengkak. Baik, pasien ditemukan adanya benjolan pada daerah sedikit di bawah ligamentum imminalis yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi hernia imminalis yang indirect atau lateralis. Di sisi kiri saja, untuk sisi kanan tidak. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk bisa batuk. Permisi, Adik, apa bisa batuk? Baik, melakukan inspeksi pada pasien yang batuk. Saya menemukan adanya benjolan tetap sama di daerah kiri dan di bawah ligamentum imminalis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi secara menyeluruh di kanalis imminalis, kanalis femoralis, dan daerah skrotum untuk menemukan adanya nyeri tekan atau tidak, ada benjolan atau tidak. Permisi, Adik. Baik, untuk di sebelah kirinya dirasakan adanya benjolan, ya, di daerah bawah ligamentum imminalis di daerah sini. Untuk sisi kanannya tidak ada dan di sisi skrotumnya juga tidak ada. Dan apakah dirasakan nyeri, Adik? Tidak dirasakan adanya nyeri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu Siemens test. Siemens test dilakukan dengan sisi kolateral, yaitu menggunakan jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat. Yang dimana untuk sisi kiri terlebih dahulu saya akan tetap menggunakan tangan kiri saya, meletakkan jari kedua saya pada kanalis pada annulus imminalis yang internus, lalu jari kedua pada annulus imminalis yang externus. Ketiganya saya meletakkannya pada fossa ovalis. Baik, selanjutnya diminta pasien untuk bisa batuk. Permisi, Adik, apa bisa batuk? Yang baik, setelah pasien batuk dirasakan adanya benjolan pada jari kedua saya, menunjukkan bahwa pasien mengalami hernia imminalis yang lateralis pada sisi kiri. Selanjutnya saya akan melakukannya pada sisi kolateral dengan menggunakan tangan kanan, sama seperti tadi. Jari kedua di annulus imminalis internus, jari ketiga pada annulus imminalis yang externus, jari keempatnya ada di fossa ovalis. Jadi ada apa bisa batuk? Baik, tidak dirasakan adanya benjolan pada sisi kanan, maka yang mengalami abnormalitas yaitu pada sisi kiri saja. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan finger test dengan menggunakan jari kedua saya, yaitu telunjuk saya dimasukkan pada annulus imminalis yang externus. Untuk sisi kiri dengan menggunakan tangan kiri. Isi, Adik. Setelah masuk, meminta pasien untuk bisa batuk. Permisi, Adik, apa bisa batuk? Baik, dirasakan adanya benjolan ketika pasien batuk yang menunjukkan bahwa pasien mengalami hernia imminalis lateralis pada sisi kirinya. Selanjutnya, saya akan melakukan pada sisi kontralateralnya dengan menggunakan tangan kanan. Dimasukkan ke annulus imminalis externus secara perlahan. Permisi, ada apa bisa batuk? Baik, tidak dirasakan adanya benjolan, maka sisi kanan pasien normal. Yang dimana pada sisi kiri pasien tadi saya merasakan adanya benjolan itu pada ujung jari saya, bukan pada sisi lain jari saya, yang menunjukkan bahwa pasien mengalami hernia imminalis lateralis pada sisi kiri, bukan hernia pada tempat lainnya karena dirasakan pada ujung jari. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan thumb test, di mana saya akan meletakkan ibu jari saya
pada annulus inguinalis yang internus untuk sisi kiri dengan menggunakan tangan kiri seperti ini, yang dimana pemeriksaan ini memang dilakukan secara berbaring, tetapi yang sisanya tadi dilakukan secara posisi pasien berdiri. Baik, apakah bisa batuk? Adik tolong bisa batuk ya. Baik, tidak dirasakan adanya benjolan yang menunjukkan bahwa pasien pada sisi kirinya tidak dirasakan adanya hernia inguinalis yang medialis. Begitu juga di kontralateralnya, saya meletakkan ibu jari saya di daerah annulus inguinalis yang internus. Bisa batuk adik? Baik, tidak dirasakan adanya benjolan yang menunjukkan bahwa pasien normal. Baik, pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Permisi, adik bisa menutup lagi ya pakaiannya. Saya tutupkan, bantu tutupkan, ditarik lagi. Lalu setelah menutup, saya akan melakukan cuci tangan langkah dan melepaskan sarung tangan yang steril. Baik, saya sudah selesai membersihkan tangan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan saya pada pasien. Baik, adik, pada pemeriksaan hari ini ditemukan bahwa adik memiliki benjolan ya, khususnya di daerah sebelah kiri yang merupakan jenisnya hernia inguinalis yang lateralis ya adik ya. Jadi benjolannya itu melalui kanalis inguinalis, jadi kayak ada semacam rongga. Nah, itu terjadi masuknya usus ke dalam situ seperti itu. Untuk tindakan lebih lanjut akan diinfokan sebentar lagi ya adik ya. Baik, untuk pemeriksaan dari saja cukup segini saja. Apakah ada pertanyaan adik? Baik, tidak ada pertanyaan. Saya mengakhiri ya adik ya. Terima kasih. Selamat pagi adik, perkenalkan nama saya Dr. Bedi Sandania Chandra yang hari ini bertugas dengan adik siapa? Baik adik Budi, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan appendicitis ya adik ya. Apa itu appendicitis? Itu mengecek apakah adik di usus bagian kanan bawahnya itu ada peradangan atau ada lukanya gitu. Jadi saya akan memeriksa daerah sekitar perut bawah adik dengan cara menekan di daerah sekitar situ yang mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah adik bersedia? Baik, karena adik bersedia, adik bisa berbaring terlebih dahulu ya. Dan saya akan berikan langkah untuk melakukan pemeriksaan yang ada. Siap. Baik, saya akan mencuci tangan dan langkah terlebih dahulu ya, dan menggunakan sarung tangan non steril. Baik, saya sudah selesai menggunakan sarung tangan non steril. Saya akan melakukan pemeriksaan pertama. Permisi adik bisa dibuka dulu ya secukupnya. Permisi, saya buka pakaiannya. Baik, cukup sampai di sini. Kakinya bisa ditekuk ya adik. Ini dua kakinya ya. Baik, seperti itu. Baik, untuk pertama kali saya akan melakukan pemeriksaan rebound tenderness dan juga di titik McBurney-nya, yang dimana saya akan mengidentifikasi titik McBurney di sebelah kanan sepertiga tengah dari sias ke umbilicus di sekitar sini ya. Baik, saya akan menekan titik McBurney-nya secara perlahan terlebih dahulu. Permisi ya adik. Apakah dirasakan nyeri adik? Tidak ya. Apakah dirasa nyeri adik? Masih tidak ya. Baik, saya selanjutnya akan melepaskannya secara cepat untuk melihat ada rebound tenderness atau tidak. Apakah setelah dilepas terasa nyeri adik? Tidak ada nyeri ya. Baik, pada sisi titik McBurney tasya tidak ditemukan adanya nyeri dan juga tidak ditemukan adanya rebound tenderness. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Rovsing sign, yaitu pada kuadran kiri bawah dan juga revert rebound tenderness. Sama seperti tadi, saya akan menekan pada area kuadran kiri bawah secara perlahan. Permisi adik, saya mulai menekan ya. Perlahan. Apakah terasa nyeri adik? Tidak ya. Kalau sekarang apa terasa nyeri? Masih tidak ya. Baik. Apakah nyeri juga dirasakan pada khususnya dirasakan pada daerah kanan? Tidak ada nyeri ya. Baik kanan kiri nggak ada nyeri? Nggak ada. Baik, saya selanjutnya akan melepaskannya secara cepat. Apakah ada nyeri adik di kuadran kanannya, di bagian kanan sini nyeri? Nggak ada ya. Habis dilepaskan juga nggak ada nyeri ya.
Baik, maka dari hasil pemeriksaan rongsensannya negatif dan juga liver rebound tenderness pasien juga negatif karena pasien tidak merasakan nyeri pada kuadran kanan bawahnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan swasine dimulai dari flexion terlebih dahulu. Permisi ya adik, bisa diluruskan kakinya ya. Lalu dengan menggunakan kaki kanan saya akan meminta pasien untuk mengangkat kakinya. Jadi apakah kakinya bisa diangkat ke atas ya seperti ini, yang dimana tangan pemeriksa, tangan saya berada di daerah tungkainya untuk melakukan penekanan. Baik adik, saya akan melakukan penekanan pada daerah sini ya adik ya. Saya akan menekan sedikit dan adik harus mempertahankan kakinya supaya tetap terangkat seperti ini. Saya mulai penekanannya adik ya. Baik, apakah setelah saya tekan itu apa dirasakan adanya nyeri di daerah sini, di daerah kanan bawah? Tidak ada dirasakan. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan swasine untuk yang extension. Permisi adik, apakah bisa berbaring ke arah sana ya, menghadap ke kiri? Permisi ya adik. Selanjutnya saya akan menggerakkan kaki pasien ke belakang, jadi melakukan extension pada sendi panggul, menempatkan tangan kanan saya pada daerah tungkai atas, sedangkan tangan kirinya di panggul seperti ini, untuk bisa menarik tungkai pasien ke belakang secara ekstensi, secara pasif. Permisi ya adik, saya tarik ke belakang seperti ini. Apakah terasa nyeri adik di daerah kuadran sini kanan bawahnya? Tidak dirasakan nyeri. Baik, bisa kembali adik seperti tadi ya, kakinya ditekuk aja. Bisa kembali. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk obturator sign, yang dimana saya akan meminta pasien untuk mengangkat kakinya. Permisi adik, bisa diangkat kakinya, ditekuk seperti ini. Baik, yang dimana tangan kanan saya akan berada di tungkai betis ini, sedangkan tangan kiri saya akan memutar tungkai atas ke daerah dalam, melakukan rotasi internal seperti ini. Permisi ya adik, saya akan memutarnya ke arah dalam seperti ini. Apakah dirasa nyeri adik pada daerah kuadran kanan bawahnya setelah saya melakukan ini? Tidak dirasakan adanya nyeri ya. Baik, untuk hasil obturator sign-nya pun juga negatif, tidak dirasakan nyeri pada kuadran kanan bawah setelah dilakukan rotasi internalnya. Baik, bisa dipakai lagi adik bajunya. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan juga melepas sarung tangan non steril. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah dan juga sudah melepas sarung tangan steril. Baik, adik bisa duduk kembali ya. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi adik didapatkan adanya appendicitis ya adik ya, nggak ada peradangan di bagian usus kanan bawahnya, jadi menunjukkan bahwa adik itu normal. Apakah bisa dipahami adik? Bisa ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Saya akan mengakhiri sesi ini ya adik ya. Terima kasih.